Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit. Jeremiah 17, verses 7 and 8. Selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta webinar kita yang ke-36. Berarti kita punya 35 webinar sebelumnya ya, yang sudah kita lakukan, dan ini semua Anda dapat lihat di YouTube dengan channel Pekabaran Bagi Zaman Ini. Anda bisa pilih 35 webinar yang lain yang Anda bisa saksikan selain daripada webinar kali ini. Ya, judul kita, webinar kita untuk yang ke-36 ini adalah peristiwa akhir zaman sampai dunia baru. Ini adalah versi yang belum banyak dipahami ya. Jadi mungkin ini juga sering sekali diadakan seminar-seminar di dalam gereja tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tetapi kami mempunyai satu versi yang mungkin lebih detail dan lebih dalam yang mungkin belum banyak Anda pahami sebelumnya. Itu sebabnya kita mengadakan webinar kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu, dan sebelum berdoa kita akan bacakan renungan doa yang diambil dari peristiwa akhir zaman halaman 185. Semua orang akan diuji dan dicobai sesuai dengan perang yang mereka miliki. Mereka yang berpaling dari kebenaran kepada dongeng-dongeng tidak dapat mengharapkan pintu kasihan yang kedua. Tidak akan ada masa 1000 tahun untuk sekarang ini. Kalau sesudah Roh Kudus meyakinkan hati mereka, tetapi mereka menolak kebenaran dan menggunakan pengaruh mereka untuk menghalangi jalan sehingga orang lain tidak akan menerimanya, maka mereka tidak akan pernah diyakinkan. Mereka tidak berusaha untuk perubahan tabiat selama pintu kasihan terbuka bagi mereka, dan Kristus tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melewati wilayah itu lagi. Keputusan itu adalah keputusan yang terakhir. Marilah dengan renungan ini kita akan berdoa, dan kami undang semua untuk kita bertelut. Terima kasih Tuhan, Kali Pencipta semesta. Terima kasih atas hari Sabat, sore yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami kembali berkumpul di sini mempelajari sebagian dari firman. Tuntunlah Tuhan kami dari surga dengan Roh Kudus-Mu, terutama untuk hamba-Mu, supaya apa yang keluar merupakan suatu firman daripada mulut-Mu, dan kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kami sepanjang hari Sabat ini. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan akan rentetan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman, dan kami dapat mempersiapkan diri untuk menjadi bagian daripada umat-umat-Mu yang akan diselamatkan. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita memulai, kita akan membuat suatu rangkuman ya dari 3 webinar kami yang terakhir, yaitu yang ke-33, 34, dan 35. Itu kita sudah memberikan banyak pelajaran tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, nah kita hidup saat ini kita adalah kesimpulan dari hasil webinar-webinar kita sebelumnya ya. Saat ini kita hidup di tahun 2022. Yang ada di depan kita ya adalah penyucian sidang seperti yang akan terjadi dalam gambaran Yeskiel 9.
Nah, banyak di antara kita yang mengertinya bahwa Yesus akan datang kedua kali dan menunggu-nunggu Yesus datang kedua kali. Padahal ada banyak peristiwa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kedua kali. Kalau kita tidak setia, jangan-jangan kita tidak bisa melihat Yesus datang kedua kali. Ya tentu saja, kalau terjadi penyucian sidang dalam Yehezkiel 9 dan kita sendiri tidak lewat karena didapati kurang dalam penyucian sidang tersebut, maka mana mungkin kita akan dapat melihat kedatangan Yesus kedua kali. Ya, penyucian sidang ini akan juga disertai dengan berdirinya suatu kerajaan Allah di Palestina, dan ini sudah berulang kali diwebinarkan ya tentang adanya kerajaan yang berdiri di Palestina. Kemudian menyertai daripada berdirinya kerajaan Allah di Palestina, maka akan ada seruan nyaring ya kepada seluruh dunia, dan juga ada sandelo di waktu yang bersamaan. Sesudah itu barulah akan terjadi penutupan pintu kasihan. Dan penutupan pintu kasihan ini disertai kemudian dengan 7 bela. Nah, di akhir dari 7 bela barulah ada kedatangan Yesus kedua kali. Jadi terkadang kita dengar ya bahwa bagaimana kalau Tuhan datang besok? Apakah Anda sudah siap? Ya, Tuhan datang kedua kali, kira-kira misalnya hari Minggu besok Tuhan akan datang kedua kali. Ini tidak mungkin terjadi ya. Penyucian sidang belum, sandelo belum, seruan nyaring belum, 7 bela belum, kok tiba-tiba kita mengatakan bahwa Yesus datang kedua kali besok gitu ya. Which is itu seringkali kita dengar, dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak tepat ya. Karena ada peristiwa-peristiwa di depan yang kita harus lalui dulu. Dan ini kalau kita nggak tahu, maka kita bisa terjebak. Kita sibuk menunggu kedatangan Yesus kedua kali, padahal ada hal-hal persiapan yang kita harus lakukan untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali dengan apa? Bersiap-siap untuk penyucian sidang dulu. Bersiap-siap untuk sandelo dulu. Ya, bersiap-siap menghadapi 7 bela. Kalau ini kita tidak persiapkan, maka kita tidak mungkin dapat melihat kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Nah, ini yang mungkin sudah dipesankan dalam webinar-webinar kita yang sebelumnya. Mari kita lihat apa yang kita akan bicarakan lebih detail dan beberapa bagian sampai kepada dunia baru ya. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat tutup pintu kasihan ya dan sesudahnya. Nah, yang pertama kita akan baca dari Amos 8 ayat 12. Ya, dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatkannya. Ya. Dalam Yeremia 8 ayat 20 juga lebih jelas lagi dikatakan sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim panas tetapi kita belum diselamatkan juga. Ya. Nah, di sini kita jelas melihat dari dua kutipan ayat ini mengatakan bahwa ada satu jeda masa di mana pintu kasihan itu sudah tertutup, tetapi orang-orang masih mencari firman Tuhan. Dan ada sebagian umat yang sudah merasa kelihatannya mereka sudah terlambat untuk diselamatkan. Makanya dikatakan musim panas sudah lewat, tapi mereka belum selamat juga. Ya. Nah, kalau sekarang ini belum seperti itu ya, karena apa? Karena kalau kita mencari firman Tuhan, kita masih bisa menemukannya. Tapi akan ada satu ketika di mana firman Tuhan itu tidaklah bisa lagi ditemukan. Ya. Dan orang mau bertobat pun tidak ada lagi kesempatan. Karena dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat ini juga unik ya. Kalau kita coba pertimbangkan matang-matang secara logika, ya, kita ini posisinya sekarang ini jatuh bangun. Besok kita bisa bertobat, besok bisa jatuh lagi dalam dosa, lusanya bertobat lagi, ya, on off on off. Semua orang mungkin mengalami hal yang sama. Tetapi di dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan apa? Yang berbuat jahat tidak mungkin bertobat lagi, yang berbuat kudus tidak mungkin berbuat jahat lagi. Artinya apa? Artinya kalau orang yang kudus dia tidak mungkin lagi melakukan dosa. Dan ini pengertian-pengertian yang sampai hari ini di dalam masa gereja kita, di dalam gereja kita
banyak orang yang tidak percaya dengan ini. Ya, kenapa? Karena dikatakan bahwa bagaimana mereka dalam keadaan suci. Ya, jadi untuk menyambut Yesus kedatang kedua kali tentu kita harus posisi dalam keadaan yang kudus, ya, suci, ya. Kalau kita tidak dalam keadaan suci, maka kita pasti mati, ya. Sedangkan Musa aja tidak bisa melihat Yesus. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang masih berbuat dosa kita bisa melihat itu? Berarti akan ada satu tempat, akan ada satu waktu di mana apa? Di mana umat itu benar-benar suci, tidak lagi melakukan dosa sama sekali, barulah Yesus datang kedua kali untuk menyambut umatnya. Jadi ini adalah hal-hal yang mungkin kita perlu tanamkan, ya, perlu tekankan, karena ini ayat-ayatnya jelas sekali, ya. Nah, kemudian tentu kita akan berbicara tentang 7 bela di sini. Karena pada saat 7 bela itu terjadi nanti, itu kalau kita bisa lihat rincinya, 7 bela itu ayat ada di Wahyu 16 ayat 2 sampai 21, ya. Nah, 7 bela ini, ya, saya tidak akan merinci apa saja yang terjadi karena itu mungkin pandangan yang sama, ya, antara kita, nggak ada masalah, itu semua orang mengerti. Tetapi yang poin nomor 2 ini yang saya mau tekankan. Di mana poin nomor 2 ini mengatakan bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa kita masih bercampur, ada yang jahat, ada yang baik, semua bercampur aduk di situ, ya. Jadi contoh misalnya yang dimengerti SDA sampai hari ini secara populer adalah apa? Nanti 7 bela itu misalkan ada terjadi suatu bisul, ya, yang satu kena, satunya enggak, padahal bertetanggaan, kira-kira gitu kan. Kemudian dan ini ide-ide yang umumnya dimengerti oleh orang adalah, contohnya adalah kalau ada gempa bumi, ada matahari menjadi panas sekali, ya, salah satu dari 7 bela itu. Ya, bagaimana kita dengan mengatakan bahwa sebelah kena gempa bumi, tetangga kita nggak kena, ya. Dan ini adalah pengertian-pengertian yang sebenarnya secara alkitabiah juga tidak bisa dibenarkan, ya. Mari nanti kita akan lihat buktinya. Apakah Tuhan bekerja dengan cara seperti itu, ya? Sebelah kena, sebelahnya enggak gitu, ya. Padahal ini bercampur aduk orangnya. Di Wahyu 18 ayat 4 juga dijelaskan lebih jelas lagi, dikatakan apa? Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi kita disuruh keluar daripadanya. Keluar dari mana? Keluar dari Babel, ya. Keluarlah dari Babel, pergilah kita keluar dari Babel. Kemana? Tentu kita mau keluar dari Babel. Kenapa? Babel akan ditimpa malapetaka. Nah, kalau kita masih bercampur, misalnya kita sama-sama tempatnya di Jakarta, satu kena gempa bumi, satu enggak. Ya, ini apakah seperti ini alkitabiah? Mari kita lihat bagaimana Tuhan itu biasa bekerja. Cara Tuhan itu biasa bekerja itu seperti apa? Kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama dari dulu dan sekarang tidak berubah. Mari kita lihat apa yang ditulis Alkitab. Kalau malapetaka itu seperti itu, apa yang Tuhan lakukan? Ya, kita akan ambil 2 contoh di sini. Contoh yang pertama yaitu contoh daripada air bah. Contoh yang kedua adalah tulah di Mesir. Nah, dalam air bah di Kejadian 7 ayat 7, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jadi Tuhan dengan jelas, ya, menyuruh Nuh membuat satu bahtera, lalu Nuh dan anak-anaknya beserta binatang-binatang yang akan diselamatkan itu dimasukkan ke dalam bahtera itu supaya mereka tidak binasa. Tuhan tidak menggunakan Nuh dan orang-orang berdosa bercampur, lalu air bah itu hanya kena di mereka, tidak kena di Nuh. Ya, tidak melakukan seperti itu Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, tulah di Mesir. Keluaran 8 ayat 22, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan apa? Tanah Gosen, ya, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat ikat supaya engkau mengetahui bahwa akulah Tuhan yang ada di negeri ini. Keluaran 9 ayat 22. Hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak turun hujan. Sejarah para nabi lebih jelas lagi menjelaskan tanah Gosen saja yang terhindar dari kutuk ini, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan itu bekerja bukan
dengan cara yang mungkin dipikir banyak orang. Ini kan sudah jelas di zaman dahulu Tuhan melakukan pada saat malapetaka diturunkan ya kepada dunia ini di zaman Nuh, maka ada bahtera. Pada saat di Mesir ada satu tempat yang tidak kena, yaitu di mana? Tanah Goshen. Ya Tuhan tidak menggunakan campur gitu. Misalnya kalau bangsa Israel itu pada saat tulah itu turun di Mesir, mereka keluar dari tanah Goshen, ya dia kena tulah pasti sama gitu ya. Hanya yang aman di Goshen. Jadi kalau mau aman ya dengar firman Tuhan, ada di tanahnya Goshen ya. Jadi bukan seperti yang kita pikirkan. Kita tinggal bersama-sama di Jakarta, semua kena gempa bumi, rumah kita yang tinggal, rumah sekeliling kita enggak, nanti di sana lagi ada rumah teman kita yang juga orang yang percaya kepada Tuhan juga tidak, nanti ada lagi yang kena. Jadi ini logika-logika berpikir yang mungkin kita harus luruskan. Ini salah satu bentuk yang kita mau luruskan. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat malapetaka itu turun, maka akan ada bahtera dan ada juga seperti tanah Goshen. Di mana itu? Ya, itu adalah di kerajaan, dan ini sudah kita jelaskan pada webinar-webinar kita yang lalu. Jadi ada satu kerajaan yang Tuhan janjikan di Palestina, di mana seluruh umat berkumpul, dan disitulah tanah Goshen akhir zaman, disitulah bahtera akhir zaman, di mana Tuhan menghukum seluruh dunia, kecuali tanah di dalam kerajaan itulah yang tidak akan kena malapetaka. Jadi berarti kalau kita tidak berada di sana, maka kita tidak mungkin bisa selamat atau terhindar dari malapetaka yang tujuh bela tadi ya. Ini jelas ya. Kemudian ya, peristiwa akhir zaman halaman 219. Pada kedatangan Kristus, orang jahat dimusnahkan dari muka bumi ini, dilahap oleh nafas mulutnya dan dibinasakan oleh cahaya kemuliaannya. Kristus membawa umatnya ke tokot Allah dan bumi dikosongkan oleh penduduknya. Jadi orang-orang yang tidak mati oleh tujuh bela. Jadi sebagian besar orang akan dibunuh dengan tujuh bela. Tetapi masih ada orang-orang yang belum mati pada saat Yesus datang kedua kali. Maka mereka yang belum mati pada saat Yesus datang kedua kali, orang-orang jahat ini akan dimusnahkan oleh cahaya kemuliaan Dia. Ya. Nah, kita lihat di dalam Wahyu 6 ayat 15 sama 16. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta terhadap murka anak domba. Jadi di sini dikatakan apa? Bahwa mereka itu tidak tahan melihat cahaya kedatangannya, ya. Jadi mereka akan dimusnahkan semua pada saat Yesus datang yang kedua kali. Kemudian kita akan lihat di sini pada saat Yesus datang kedua kali, ya. Ini ada dua ayat ya yang seringkali dibacakan ya, terutama yang 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Ini ayat yang sangat dinanti-nantikan ya oleh umat Advent ya, karena kita adalah disebut Advent karena menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit ya. Ini kita tandain juga ya, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit ya. Nanti kita akan jelaskan kenapa saya tandain. Sesudah itu, kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian ini kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan ya. Kemudian Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi ini pengertian yang umum ya, bahwa Yesus nanti datang ya, kemudian nanti akan dibangkitkan ya. Siapa yang akan dibangkitkan? Mereka yang mati dalam Kristus ya. Dan di sini juga dikatakan bahwa Wahyu 20 berbahagialah mereka yang kebangkitan pertama. Ya berarti ini karena disebut berbahagia, berarti ini adalah kebangkitan orang-orang benar, betul ya. Dan
kebanyakan daripada pengertian kita di dalam sidang Masih Advent hari ke-7 adalah kebangkitan itu ada dua, yaitu kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang kudus, kemudian kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan orang jahat. Ya, nah saya akan memberikan suatu ayat yang mungkin nanti akan kita harus jawab ya, karena ini sesuatu yang akan menjadi bingung kalau kita tidak mengerti ya, yaitu dalam Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata ya akan memandang dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi meratapi dia. Ya, amin. Di sini kita lihat ada yang unik nih. Juga mereka yang telah menikam dia. Siapa yang menikam dia ini? Tentu ini adalah orang-orang Romawi yang menyalibkan Yesus. Dan mereka akan melihat dia datang kedua kali. Nah, pertanyaan tentu timbul. Kalau mereka ini ada pada saat Yesus datang kedua kali, pertanyaan kita adalah kapan mereka bangkit? Karena tadi kita udah tandain di 2 ayat sebelumnya, dikatakan bahwa berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat kebangkitan pertama. Ya kan nggak termasuk mereka ini. Jadi mereka ini bangkit di mana? Ya, pada saat Yesus datang kedua kali di Tesalonika, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Loh, ini mereka bukan mati dalam Kristus, ini justru orang-orang yang akan dihukum ini. Tapi mereka bangkit di mana? Nah, disinilah kita mau mencoba menjelaskan, ya, makanya ini kita sebut dengan versi yang belum banyak dipahami, bahwa ternyata kebangkitan itu bukan hanya kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Ada kebangkitan-kebangkitan lain, ya. Dan ini hari ini kita tidak akan jelaskan lebih detail karena ini sudah pernah kita webinarkan, ya. Anda bisa lihat ke Pekabaran Bagi Zaman Ini, ya, channel YouTube kita, Pekabaran Bagi Zaman Ini, dan Anda akan cari ada berapakah kebangkitannya. Di situ kita akan menunjukkan kepada Anda bahwa bukti-bukti di Alkitab ada banyak kebangkitan. Ya, ternyata ada kebangkitan campuran di mana orang-orang yang menikam Yesus ini akan bangkit, ya, yaitu di dalam kebangkitan Daniel 12 ya. Nah, itu Anda mau tahu lebih banyak silakan bisa lihat ke webinar kita yang lain. Nah, di sini saya juga akan membahas sedikit bahwa ini ada kata setiap mata akan memandang dia. Berarti apa? Pada saat Yesus datang ke bumi, maka semua mata akan memandang dia. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang unik ya, di mana bumi kita yang bulat ini, bagaimana caranya setiap mata bisa memandang dia. Pengertian yang kita pahami saat ini adalah kalau orang jahat, dia memandang sebentar mati mereka, tidak sanggup memandang. Tetapi mereka yang bisa memandang dia untuk benar-benar datang itu adalah orang-orang kudus. Ya, nah kalau orang kudusnya ini tersebar di mana-mana, ya teorinya bingung saya. Bagaimana belahan bumi yang bulat ini bisa melihat satu titik yang sama, semua orang bisa lihat. Ya, ini jelas merupakan satu hal yang perlu dijelaskan. Nah, kalau penjelasan kami sederhana, mengatakan bahwa semua itu waktu Yesus datang kedua kali ada di mana? Ingat, waktu 7 bela saja ada satu tempat yang tidak ada kena 7 bela itu. Di mana? 7 malapetaka itu, yaitu di kerajaan itu. Dan di kerajaan itulah Yesus datang menjemput. Kan Yesus datang menjemput umat-umatnya. Ya ngapain dia ke tempat lain? Ya datangnya ke kerajaan itu sehingga semua mata akan melihat dia. Ya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut di Markus 13 ayat 26 dan 27. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung. Jadi, ini tentu akan ada suatu apa? Pengumpulan. Ya, pengumpulannya kemana? Tentu dikumpulkan di satu tempat. Ya, dari 4 penduduk bumi ini akan dikumpulkan di satu tempat. Di mana itu? Yaitu kembali lagi di kerajaan itu. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya tentu kita akan lihat bahwa setan akan dirantai ya selama 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 1 dan 2. Waktu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu,
dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan dari dua ayat ini. Yang pertama adalah ada di sini jurang maut. Apa itu jurang maut? Jadi ada seorang malaikat yang turun, ya, api ular tua itu akan dirantai selama 1000 tahun, ya. Nah, kemudian dirantainya di mana? Di jurang maut. Kemudian apa maksudnya dirantai ini, ya? Nah, di sini kita akan jelaskan juga kenapa maksudnya dirantai. Apakah benar-benar seperti gambar ilustrasi kita ini akan dibikin rantai lalu dirantai, ya? Kita akan next, ya. Kita akan penjelasan dulu. Pertama, kita akan coba apa itu penjelasan dari jurang maut. Keadaan dunia selama 1000 tahun, ya. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 695, ungkapan jurang maut, ya. Jadi kan kita bicara tentang jurang maut ini, ungkapan jurang maut menyatakan dunia ini dalam keadaan kacau balau dan gelap dapat dibuktikan dari ayat-ayat lain mengenai keadaan dunia pada mulanya. Catatan Alkitab mengatakan bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Ya, Kejadian 1 ayat 2, kata yang di sini diterjemahkan samudra raya sama dengan yang di dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 yang disebut jurang maut. Jadi jurang maut ini adalah bumi dalam keadaannya yang belum berbentuk, ya. Pada saat penciptaan pertama kan bumi itu kosong, gelap gulita, ya. Jadi belum ada bentuk dan segala macam. Itu disebut dengan jurang maut. Bumi dalam keadaan itu disebut jurang, berarti setan akan dirantai di mana? Di bumi. Waktu dirantai setan, bumi dalam keadaan yang tidak berbentuk, ya. Jadi pada saat Yesus datang kedua kali, maka bumi akan dibikin dalam keadaan yang seperti pertama kali penciptaan. Dan setan akan dirantai di sana, ya, di bumi. Nah, mari kita lihat maksud daripada dirantai tersebut. Nah, setan dirantai 1000 tahun lamanya di buku Kemenangan Akhir halaman 696. Inilah yang menjadi tempat tinggal setan dengan malaikat-malaikat jahat 1000 tahun lamanya. Kegiatannya terbatas kepada dunia ini. Ia tidak boleh berhubungan dengan dunia-dunia lain dan tidak boleh menggoda dan menyusahkan mereka yang tidak pernah jatuh. Dalam pengertian inilah ia dikatakan dirantai. Tidak ada lagi orang yang masih tinggal hidup. Kepada siapa ia dapat menjalankan kekuasaannya. Ia sama sekali terputus dari pekerjaan penipuannya dan pembinasan yang selama berabad-abad telah menjadi kesukaannya. Jadi udah biasa melakukan sesuatu, ya. Udah biasa menggoda manusia, kerjanya sibuk selama apa? Selama 6000 tahun dia sibuk di dunia ini. Menggoda dan segala macam. Tiba-tiba dia hidup di bumi ini dibatasin, nggak boleh kemana-mana, lalu manusianya nggak ada sama sekali. Itulah yang disebut dengan dirantai. Jadi bukan benar-benar ada rantainya di tangannya, tetapi dia benar-benar dikurung di bumi yang tidak ada bentuknya, kemudian tidak ada pekerjaannya, ya. Saya bisa bayangin betapa bosannya dia selama 1000 tahun, ya. Bayangin, ya, Anda yang mungkin biasanya beraktivitas dan segala macam, tiba-tiba nggak ada kegiatan gitu, ya. Nah, inilah yang disebut dengan dirantai selama 1000 tahun, ya. Perjalanan 7 hari menuju surga. Ya, dalam buku Kemenangan Akhir jelas dikatakan di sini bahwa pada kedua sisi kereta, ya, sisi kereta kencana awan itu terdapat sayap-sayap dan di bawahnya ada roda-roda hidup. Dan sementara kereta kencana awan itu bergerak menuju ke atas, roda-roda itu berbunyi kudus. Dan sayap-sayap itu berbunyi kudus, 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 Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan semua umat yang ditebus itu berseru, haleluya. Sementara kereta itu terus bergerak menuju Yerusalem baru. Ini jelas digambarkan, ya, memang selalu dari sisi Alkitab, ya, selalu mereka mengatakan kereta, ya. Sama waktu Elia diangkat ke surga, juga menggunakan kereta. Tapi pengertian kita adalah kereta itu kan selalu ada rodanya, ada tempatnya, ada kudanya. Tapi kalau kita lihat gambaran kereta di sini, ya, dia punya roda-roda yang hidup, ya. Kemudian, ya, ada sayapnya. Nah, ini kalau kereta itu kan biasa jalan di bumi. Ini sebenarnya lebih tepat kalau kita mau simpulkan ini adalah sebenarnya suatu pesawat, ya, yang akan membawa kita ke surga, ya. Dan pesawat ini digerakkan oleh roda-roda dan ada sayapnya, tetapi roda dan sayap ini hidup karena ada bunyi kudus, 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 ya.
saya juga belum bisa bayangin ya seperti apa itu bentuk keretanya. Dan ini adalah kereta yang dipakai untuk mengangkut umat kesucian dari bumi menuju ke surga. Ya, early writing halaman 16 ya. Kita semua memasuki awan itu bersama-sama dan selama 7 hari naik menuju laut kaca. Jadi perjalanan dari bumi menuju ke surga itu akan ditempuh dalam waktu 7 hari ya. Berikutnya, ini ada bagian khusus yang kita mau coba tonjolkan ya. Di dalam early writing, halaman 16 sampai 19, Anda bisa baca sendiri di situ. Di situ ada parade orang-orang kudus. Jadi, orang-orang yang diselamatkan ini ada paradenya. Ya, kenapa kita sebut parade? Ya, karena ada rombongan-rombongannya gitu ya. Yang pertama kita temukan adalah disebutkan oleh tulisan early writing ada rombongan 144.000 itu berpakaian sebuah jas panjang putih yang mulia dari bahu sampai ke kaki mereka. Dan mahkotanya sebagian amat cerah tetapi lainnya tidak terlalu cerah. Tapi semua punya mahkota ya. Pakaian putih bermahkota. Ini adalah kelompok 144.000. Lalu Ellen G. White melihat lagi, ada rombongan lain. Rombongan besar dari segala bangsa. Berjubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Anda jangan katakan bahwa Ellen G. White rabun, tiba-tiba salah tulis dan segala macam. Karena ini adalah suatu ilham yang dituliskan dengan waktu dia Waktu dia mendapat khayal. Jadi harusnya nggak salah ya. Kita kalau meragukan ini berarti kita meragukan kemampuan Tuhan. Dijelaskan di sini ada 144.000, ada rombongan besar. Ini mereka itu dua kelompok yang berbeda dan pakaiannya pun ada bedanya ya. Yang satu tidak ada pelepah, kurma atau daun-daun palem, yang satu ada. Dan jadi ini ada dua bagian yang jelas lihat oleh Nyonya White itu sebagai dua bagian yang terpisah. Sehingga pendapat mengatakan bahwa 144.000 itu adalah angka yang simbolis, kemudian angka itu adalah sama dengan rombongan besar, ini sebenarnya otomatis terpatahkan dengan tulisan early writing yang mengatakan bahwa rombongan ini jelas merupakan rombongan yang berbeda. Ya. Nah, untuk mengetahui tentang 144.000 dan siapa juga rombongan besar ini, kami punya seminarnya juga yang sudah kami webinarkan. Silakan lihat di webinar-webinar kami yang lainnya. Anda akan bisa menemukan siapa golongan 144.000 ini, siapa golongan rombongan besar ini. Kemudian ada yang ketiga, ya, lain lagi mereka, ya, namanya parade itu mereka kelihatan dari pakaiannya beda-beda, ya. Biasanya kalau hari kemerdekaan gitu ya, biasanya ada paradenya tuh. Saya sering lihat kalau misalnya hari kemerdekaan, misalnya hari kemerdekaannya Rusia atau Cina atau Amerika, biasanya mereka ada pasukan berparade gitu ya. Nah, kita dari pakaiannya kita bisa bedakan, oh ini angkatan darat, angkatan laut, oh ini adalah artileri, ini ada apa? Jadi kelihatan bedanya. Nah, ini juga sama. Di rombongan yang ketiga ini beda lagi, yaitu adalah rombongan mati syahid karena di jubah putih mereka ada list merah gitu ya, ada warna merah sebagai garis batas baju mereka. Jadi ini beda lagi. Nah, kemudian ada satu rombongan lagi yang lain lagi. Ya, disebut ini oleh Nyonya White rombongan yang diambil dari puntung dari dalam api. Nah, artinya apa? Ini adalah orang-orang digambarkan oleh Nyonya White, orang-orang yang tadinya sangat menentang kebenaran dan kemudian Tuhan ambil malah menjadi orang-orang kudus. Ya, mungkin ini contohnya adalah yang jelas di sini harusnya adalah Paulus ya. Karena dia tadinya sangat menentang dan kemudian berbalik menjadi umat Allah. Ya. Nah, dari sini kita akan coba gambarkan mengatakan bahwa ini kesimpulannya ini rombongan-rombongan ini berbeda-beda. Ya, itu yang kita mau coba simpulkan kepada Anda. Oke. Next adalah tentang 1000 tahun milenium ya. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang kudus selama 1000 tahun ya. Nah, kenapa harus 1000 tahun? Nah, jadi ini kita akan baca dalam kemenangan akhir lagi. Selama 1000 tahun itu antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua, penghakiman atas orang-orang fasik berlangsung. Dengan bersekutu bersama Kristus, mereka menghakimi orang-orang fasik, membandingkan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan mereka dengan buku peraturan, Alkitab, dan memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian bagian yang harus diderita orang fasik ditentukan sesuai dengan keputusan-keputusan mereka dan dicatat di bawah nama mereka di dalam buku kematian. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang kudus ini? Ya, mereka mengadakan penghakiman. Penghakiman kepada siapa? Orang-orang fasik. Dan mereka membandingkan tindakan-tindakan. Jadi ini
ini yang mereka lakukan adalah mereka kayak menyelidiki gitu ya. Ini satu, yang menyelidiki tindakan mereka, perbuatan. Jadi dilihat nih semua. Kemudian yang kedua apa? Memutuskan. Nah, ini yang kedua, memutuskan setiap kasus sesuai dengan perbuatan mereka. Yang ketiga, mereka juga menentukan berapa lama yang harus diderita. Jadi sebelum orang-orang fasik ini dibakar nanti di dalam api neraka, inilah fungsi dari orang-orang kudus selama 1000 tahun. Mereka mengadakan penghakiman, diperiksa semuanya, dilihat perbuatan mereka, kemudian ditentukan keputusannya, termasuk kepada berapa lama mereka akan dibakar. Jadi ini semua menunjukkan Tuhan itu adil. Tidak ada orang yang akan dihukum di api neraka sebelum dihakimi. Dan semua orang-orang kudus akan melihat bahwa Tuhan itu adil adanya. Ya, dengan ini Tuhan itu kelihatan adil ada. Bahkan ya dikatakan apa? Setan dan malaikatnya juga akan dihakimi oleh orang-orang kudus. Ya di sini dikatakan ya setan dan malaikat-malaikat jahat juga dihakimi oleh Kristus dan umatnya. Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? 1 Korintus 6 ayat 3. Jadi termasuk penghakiman itu adalah apa? Malaikat-malaikat ya, yang jumlahnya begitu banyak ya, sepertiga dari berlaksa-laksa itu harus dihakimi. Manusia dari zaman Adam sampai kepada nanti akhir zaman. Semua satu-satu harus dibuka catatannya dan dihakimi bersama-sama dan diputuskan. Sesudah itu barulah nanti sesudah 1000 tahun barulah siap untuk nanti dihukum ya. Kemudian kota suci Yerusalem baru. Nah, di ujung daripada 1000 tahun kita akan melihat bahwa kota suci ini harus turun dari surga ya. Dalam Kemenangan Akhir halaman 700 ya. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikatnya memasuki kota suci itu ya. Wahyu 21 ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Jadi di akhir daripada 1000 tahun maka Yerusalem baru itu akan turun dari surga kemana? Ke bumi ya. Akan turun kembali ke bumi. Dan apa yang akan terjadi ya? Semua orang jahat akan dibangkitkan. Kita akan lihat di Kemenangan Akhir halaman 699. Sementara ia turun dalam kemegahan dan kebesaran yang luar biasa ya, ini maksudnya Yerusalem baru itu turun ya. Ia akan memerintahkan orang-orang fasik. Oh, maksudnya ia ini adalah Kristus ya, Yesus ya. Ia akan memerintahkan orang-orang fasik yang mati supaya bangkit menerima hukuman. Jadi akan dibangkitkan mereka semua ya. Mereka pun bangkit, bukan main banyaknya ya. Tak terkira bagaikan pasir di tepi laut. Sangat berbeda dengan mereka yang telah dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang benar berpakaian kemudahan dan keindahan abadi. Orang-orang fasik menunjukkan tanda bekas-bekas penyakit dan kematian. Jadi kalau orang benar waktu dibangkitkan, mereka itu sudah dengan pakaian kemudahan dan keindahannya, ya, sudah diperbaharui fisiknya. Sedangkan orang-orang fasik ini pada akhir dari 1000 tahun mereka dibangkitkan, tetapi bekas-bekas penyakit penderitaan mereka akan melekat di badan mereka. Pada saat mereka mati seperti itu, maka mereka akan bangkit dalam keadaan yang sama. Dan dikatakan di sini bukan main banyaknya ya. Jadi banyak sekali ya, nanti akan kita lihat. Kemudian baru setan akan dilepaskan dari penjaranya dikatakan. Jadi Wahyu 20 ayat 7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, pertanyaan, berapa lamakah waktu yang diberikan kepada setan dan semua orang jahat sebelum dibinasakan untuk selama-lamanya? Ya, nah banyak pendapat-pendapat di dalam kalangan kita mengatakan bahwa oh nanti cepat sekali ya, Yerusalem baru turun seolah-olah orang dibangkitkan lalu langsung mereka menyusun strategi langsung menyerang kota suci itu dan api neraka turun dari surga dan membakar mereka semua. Apakah seperti itu? Ya mari kita lihat ya.
Dalam kemenangan akhir halaman 701, setan berkonsultasi dengan malaikat-malaikatnya dan dengan raja-raja dan para penakluk dan orang-orang perkasa. Mereka melihat kekuatan dan jumlah orang yang di pihak mereka dan menyatakan bahwa pasukan yang ada di dalam kota itu kecil dibandingkan dengan pasukan mereka. Jadi lebih banyak orang-orang jahat ini ya dibandingkan dengan orang-orang suci ya. Karena apa? Karena selain memang mungkin lebih banyak, tetapi disertai juga dengan malaikat-malaikat ya, malaikat-malaikatnya banyak sekali, dan bahwa kota itu dapat ditaklukkan. Jadi mereka yakin nih, mereka bisa menaklukkan kota itu. Mereka membuat rencana untuk mengambil alih kekayaan dan kemuliaan di Yerusalem baru itu. Semuanya segera bersiap untuk berperang. Para ahli segera membangun dan membuat alat-alat serta perkakas perang. Para pemimpin militer yang terkenal dengan keberhasilan mereka menyusun orang-orang yang siap tempur ke dalam kelompok-kelompok dan bagian-bagian. Jadi kalau kita lihat ini semua, ini jelas membutuhkan waktu. Ya, waktu yang walaupun di Alkitab mengatakan sedikit waktu lamanya, ini jelas membutuhkan waktu ya. Karena apa? Karena pada saat bumi itu dikembalikan, tentu bumi itu sudah diperbaharui. Ya, tidak ada pabrik besi di situ. Tidak ada pabrik-pabrik, kemudian tidak ada penambangan-penambangan di sana, ya. Yang jelas mereka membangun senjata perang, mereka ahli perang, ahli pembuat senjata, tetapi bahannya mana? Tentu harus ada, ya logika saya ya mengatakan bahwa mereka harus gali dulu, ambil lagi besinya, kemudian dibikin menjadi senjata dan segala macam. Untuk membuat pesawat tempur, rudal dan segala macam, itu butuh waktu mereka menyusun strategi, dan itu tidak bisa dilakukan sekejap mata, tiba-tiba ya seperti yang kita perkirakan ya. Nah, ini membutuhkan waktu. Nah, sedikit waktu lamanya inilah mereka menyusun strategi. Makanya setan disebutkan dilepaskan dari penjaranya karena dia bisa menghasut lagi, karena penjaranya itu adalah karena dia tidak bisa menggoda siapapun. Dan di sini dia kembali ada orang yang bisa ditipu sama dia, yaitu siapa? Orang-orang fasik ini yang banyak sekali. Dan dia jadi bersemangat. Kenapa? Jumlah mereka lebih banyak. Terus mereka sibuk ya menyusun strategi mengalahkan kota tersebut. Ya, dikatakan dengan apa? Membuat alat-alat serta perkakas perang ya, semua pasti dibikinlah jet tempur, rudal dan segala macam ya, nuklir ya, yang siap untuk mengalahkan kota suci itu, dan mereka yakin mereka bisa mengalahkannya. Ya, ini kebohongan yang setan lakukan dan orang-orang fasik itu ya mengikuti ya. Nah, mari kita lihat sedikit waktunya namanya berapa. Adakah di dalam kutipan-kutipan di dalam Alkitab yang menceritakan berapa lama sih waktunya? Kita temukan di sini di dalam Yesaya 65 ayat 20 ya. Di sana tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari. Oke? Ataupun orang tua yang tidak mencapai segala hari umurnya. Karena anak kecil akan mati umurnya di 100 tahun, tetapi orang-orang berdosa yang umurnya 100 tahun akan kena kutuk. Nah, di dalam ayat ini jelas ya dikatakan, bayi itu akan hidup tidak beberapa hari. Nggak ada yang bayi yang mengalami kematian. Dan bayi itu matinya kapan? Bayi dan anak kecil matinya kapan? Matinya waktu umur 100 tahun. Tetapi orang-orang berdosa 100 tahun kena kutuk. Nah, kalau kita cari penerapan daripada ayat ini, ada nggak tempat di mana ayat ini bisa ditempatkan? Kalau dunia sebelum kedatangan Yesus kedua kali, ini tidak mungkin. Karena mana ada jaminan bahwa semua anak bayi, semua anak kecil akan hidup 100 tahun? Nggak ada. Ada yang mati di usia berapa, ya bahkan kebanyakan tidak sampai 100 tahun itu pasti mati. Kemudian juga di mana ada dikatakan orang berdosa itu pasti 100 tahun semua kena kutuk dan mati. Kan nggak ada. Satu-satunya tempat penerapan daripada ini, satu-satunya yang masuk penerapan dari ayat ini adalah pada saat kebangkitan yang kedua itu. Pada saat orang fasik itu semua dibangkitkan. Dan mereka dibangkitkan, ada yang bayi, ada yang anak kecil, ada yang udah tua, semuanya bangkit. Dan pada saat mereka bangkit,
mereka tidak akan mengalami kematian sama sekali sampai usia mereka dari kebangkitan itu 100 tahun. Ya, orang tua akan mencapai 100 tahun, bayi juga mencapai 100, jadi semua sama. Artinya, inilah maksudnya, makanya dikatakan dengan pengetahuan daripada ayat ini, terang dibukakan. Kita jadi mengetahui bahwa setan dan malaikat-malaikatnya dan semua orang fasik itu akan diberikan waktu 100 tahun untuk mereka bersiap-siap untuk mengalahkan kota suci itu. Ya, makanya masuk akal mereka bisa bikin rudal, persiapan segala macam ya 100 tahun mereka diberikan waktu. Barulah nanti mereka sesudah siap mereka mau menyerang ya di akhir 100 tahun itu mereka akan mau menyerang kota suci itu ya, barulah mereka akan dikalahkan. Nah, kita akan lihat nih. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, ini kata selama-lamanya ini nanti kita juga harus luruskan ya, pengertiannya seperti apa. Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ini tentu kita dengan baca ayat ini mengatakan bahwa, oh, ini seolah-olah akan disiksa selama-lamanya. Nah, mari kita lihat. Kita mau jelaskan juga ada pengertian sebagian daripada orang mengatakan bahwa api neraka itu sifatnya kekal. Ya, mari kita lihat. Kemenang akhir halaman 710, sebagian dibinasakan dalam waktu seketika, sementara yang lain menderita beberapa hari. Semuanya dihukum menurut perbuatan mereka. Dengan dipindahkannya dosa-dosa orang-orang benar kepada setan, ia dibuat menderita bukan hanya karena pemberontakannya, tetapi semua dosa yang telah dilakukan oleh umat Allah oleh sebab dia. Hukumannya akan jauh lebih berat ya, jauh lebih berat daripada mereka yang telah ditipunya. Setelah semua binasa, yaitu mereka yang telah jatuh oleh karena penipuannya, ia masih harus hidup dan terus menderita. Jadi kita lihat inilah sebabnya perlu ada penghakiman, penghukuman pada saat 1000 tahun. Orang ditentukan ini salahnya dikit, ya hampir selamat sih ini orang, tapi mungkin karena satu dan lain hal dia akhirnya jatuh. Nah ya dia mungkin dibinasakan seketika. Ada orang yang mungkin lebih lama nih. Karena apa? Karena masa hidupnya banyak yang melakukan kesalahan, diberikan kesempatan berkali-kali, dia mungkin dihukum lebih lama, beberapa hari. Ada yang dihukumnya lebih lama lagi, mungkin apa? Sebagai penentang dia, yang menghasut orang, menutup kebenaran datang kepada sidang, mereka berusaha mungkin untuk membuat orang tersesat supaya orang tidak mendengarkan. Hal-hal yang seperti itu ya akan membuat mereka hukumannya makin berat, menyesatkan orang ya. Dia tidak mau menerima kebenaran, dia pun menghalangi orang untuk menerima kebenaran itu. Nah, itulah yang hukumannya mungkin paling lama nanti, paling lama. Baru yang paling lama lagi adalah si setan ya. Dikatakan apa? Semua orang sudah mati, sudah habis dibakar, dia masih harus hidup menderita. Masih akan dibakar lebih lama lagi. Berarti kan dia dibakar yang terakhir. Ya. Ini udah jelas mengatakan ini tidak mungkin selama-lamanya. Kalaupun selama-lamanya yang dibakar cuma satu orang, satu oknum, yaitu apa? Si setan, karena semua udah mati tinggal dia. Nah, mari kita lihat apakah benar dibakar selama-lamanya. Kemenangan akhir 711. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 1. Api yang menghanguskan orang fasik itu membersihkan bumi. Jadi api itu sekaligus membakar orang-orang fasik, sekaligus dia langsung memperbaharui bumi. Semua bekas kutuk telah dihapuskan. Jadi api itu menghapuskan semua kutuk itu. Tidak ada neraka yang menyala selamanya. Ya, jadi nggak ada neraka yang selamanya. Di hadapan umat yang ditebus itu sebagai akibat yang mengerikan dari dosa. Jadi setan pun nanti akan dibakar, ada batasnya. Ya, berapa lama dia dibakar itu ada batasnya. Sehingga
api itu akan sekaligus membersihkan bumi dan semua kutuk dosa itu semua dihapuskan dan dibuat tidak pernah ada. Ya berarti setan itu kan kutuk dosa. Jadi dihapuskan juga. Nah, kita kalau mau tahu berapa lama ini pembakaran setan akan dilakukan, berapa lama bumi ini akan dibersihkan dari kutuk, itu kita akan punya webinar khusus mengenai ini. Ya, nanti di depan ya, mungkin nggak tahu webinar keberapa nanti tergantung tim. Ini kita bisa punya data untuk mengetahui berapa lama sebenarnya dibakar. Ya, jadi Tuhan luar biasa ya. Ada banyak sekali kebenaran-kebenaran yang dibukakan kepada kita. Hanya kita mau nggak berbuka hati untuk menerima ya kebenaran-kebenaran ini menjadi milik kita. Ya, jadi kita kembalikan lagi intinya bahwa tidak ada neraka yang selama-lamanya itu nggak ada ya. Semua ada batas waktunya. Kemudian pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih ya. Kalau katakan bersih ya nggak ada lagi lah setan. Masa masih ada api nerakanya. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Seluruh alam nggak ada lagi tuh bekas dosanya. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Ya, dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Jadi semua udah jadi harmonis ya. Semua sudah tidak ada lagi bekas kutuk dosa dan sudah bersih semuanya. Ya, jadi inilah dunia baru yang akan dijanjikan Tuhan dan tidak ada lagi di situ akan ada dosa. Oke. Nah, sebelum kita akhiri ini, kita akan juga ada satu hal lagi yang kita mau jelaskan di sini yang berhubungan dengan pendapat-pendapat yang mungkin Anda dengar di ayat-ayat yang lain yang kontroversi nih. Ya, kita mau jelaskan bahwa di sini apakah ada kelahiran di dunia baru? Ya, ini ada kaitan dengan Yesaya 11 ya, di mana Yesaya 11 itu yang mengatakan bahwa ada anak kecil bermain dengan ular tedung. Kalau ditanyakan itu di mana? Semua mengatakan itu di surga atau itu di dunia baru ya. Di surga nggak mungkin karena di situ dikatakan di dunia ini. Jadi kalau di surga itu udah jelas dibantah oleh ayatnya sendiri. Lalu ada yang mengadakan pengertian bahwa itu di dunia baru. Nah, mari kita lihat sekarang. Sekarang ini ada orang-orang yang menyatakan keyakinan mereka bahwa akan ada pernikahan dan kelahiran di dunia baru. Tetapi mereka yang percaya kepada Alkitab tidak dapat menerima pengajaran demikian. Ajaran bahwa anak-anak akan lahir di dunia baru bukanlah bagian dari perkataan nubuatan yang pasti. Yesus menyingkapkan tirai masa depan. Pada hari kebangkitan katanya, mereka tidak menikah atau dinikahi, tetapi seperti malaikat-malaikat Allah. Matius 22 ayat 30. Kalau di dunia baru itu tidak ada kelahiran di dalam dunia baru, bagaimana bisa ada anak kecil? Oh, itu anak kecil itu waktu dibangkitkan kan dia masih kecil. Jadi ya sampai di dunia baru dia masih kecil. Nah, ini juga lebih ngaco lagi gitu ya. Bahwa ya kita tidak cukup waktu aja untuk menerangkan bahwa ada tulisan Nyonya mengatakan bahwa mereka akan ditumbuhkan menjadi sempurna ya. Seperti pada awal penciptaan. Jadi semua menjadi sempurna. Jadi anak kecil kan belum sempurna. Kalau anak kecil akan menjadi sempurna semua ya orang-orang yang dibangkitkan itu. Sehingga dia tidak mungkin lagi sesudah 1000 tahun menjadi anak kecil. Ya, jadi ini teori-teori yang mencoba memasangkan itu keadaannya di sana padahal tempatnya bukan di sana. Ya, Anda bisa lihat di webinar kami sebelumnya bahwa Yesaya 11 itu adalah di bumi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ya, itu kita bisa buktikan. Oke. Next, kita akan lihat di sini timeline kita. Tadi kita sudah sampai di Yesus datang kedua kali. Ini timeline kita di pertama kali kita buka webinar ini. Nah, kita lihat di sini ada sesudah kedatangan Yesus kedua kali, ada 1000 tahun milenium, pengadilan khusus orang jahat, kemudian Yerusalem baru turun, kemudian ada di sini masa 100 tahun ya.
baru api neraka itu turun dan baru menyucikan. Jadi dengan demikian kita punya satu gambaran yang jelas dari tahun 2022 ini sampai kepada bumi baru, ya. Dan semua ini adalah pengetahuan yang tidak ada gunanya bagi kita kalau kita ingat, tidak ada gunanya bagi kita mengetahui tentang bumi dan segala kalau kita tidak bisa lewatin ini, penyucian sidang, ya. Kalau kita tidak bisa lewatin itu, maka kita tidak punya bagian di dalam bumi yang baru, 1000 tahun milenium, apalagi bumi baru, ya. Nah, mengenai penyucian sidang ini, silakan lihat di webinar-webinar kita yang sebelumnya. Nah, sebagai poin penting kesimpulan, inilah yang kita coba ada beberapa hal yang berbeda ya. Kan kita judulnya versi yang belum banyak diketahui. Ya, jadi ini ada 7 poin di mana versi yang belum banyak diketahui ini. Yang pertama adalah apa? Kerajaan sebagai bahtera perlindungan pada saat 7 malapetaka itu turun. Jadi ini ada satu janji kerajaan ya. Janji kerajaan ini penuh sekali di Alkitab, banyak sekali ya kutipan-kutipan, tapi banyak sekali yang nggak percaya ya. Kalau Anda mau tahu tentang kerajaan ini, lihat lagi di webinar kita sebelumnya. Tapi ini kesimpulan bahwa mengatakan bahwa akan ada kerajaan sebagai bahtera pelindungan pada saat 7 bela. Yang kedua, ada lebih dari satu kebangkitan yang terjadi. Ya, terbukti tadi kita udah jelaskan, itu ada orang-orang yang menusuk Yesus, dia melihat kedatangan Yesus kedua kali. Di mana mereka bangkitnya? Ya kan, ini yang harus dijelaskan dan itu ada di webinar kita juga yang sebelumnya ya. Kemudian semua mata memandang ya, semua mata memandang tentu mereka harus ada di posisi di satu tempat yang sama ya. Makanya itu di dalam kerajaan itu ya, mereka semua menyambut Yesus datang kedua kali. Yang keempat adalah 144.000 itu adalah rombongan yang berbeda dari rombongan besar ya. Terbukti paradenya, pakaiannya beda ya. Jadi itu kita harus lihat ya, jelas sekali bahwa nyawa melihat itu dua rombongan yang berbeda. Jadi jangan lagi kita coba paksakan bahwa itu 144.000 simbolis untuk rombongan besar ya. Itu jelas sekali bertentangan dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Kemudian yang kelima, Alkitab menjelaskan tentang lamanya waktu yang diberikan kepada setan, yaitu berapa? 100 tahun ya. Tadi kita dijelaskan itu tentang 100 tahun yang diberikan waktu untuk mereka sebelum dibakar oleh api neraka. Dan konsep api neraka yang kekal tidaklah alkitabiah. Jadi nggak ada tuh api neraka yang kekal. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah tidak ada kelahiran baru di dunia baru. Dengan demikian, ayat dalam Yesaya 11 itu hanya berlaku sebelum Yesus datang kedua kali. Ya, ini himbauan yang terakhir, yang slide terakhir ya, yaitu dari tulisan permulaan halaman 64. Kami berusaha mengingat kesusahan-kesusahan yang terbesar. Ya. Tetapi tampaknya itu semua terlalu kecil. Kemuliaan kekal yang jauh lebih besar yang mengelilingi kami sehingga kami tidak dapat mengucapkannya. Lalu kami semua bersorak, haleluya, surga itu cukup murah. Gambarannya begitu jelas mengatakan bahwa surga itu terlalu murah. Mereka yang akan ada di surga itu membandingkan dengan kesulitan-kesulitan mereka yang ada di bumi, itu dikatakan tidak bisa di-compare, terlalu murah harga yang harus kita bayar. Oleh sebab itu, marilah kita himbau semuanya bahwa kesulitan apapun ya yang akan kita alami di dunia ini, itu nggak ada artinya dengan apa yang Tuhan akan bayar kepada kita pada saat kita menikmati akan dunia baru dan surga yang Tuhan sudah janjikan. Oleh sebab itu, pekabaran ini benar-benar sangat indah ya. Jangan kita menolak pekabaran-pekabaran yang datang kepada kita sehingga kita kehilangan kesempatan untuk menikmati akan berkat-berkat yang Tuhan janjikan di dunia yang baru. Dengan demikian, berakhirlah kita punya presentasi untuk webinar ini. Thank you. Praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.